Proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang hidup kita bukan tentang kita. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Sering aku mengalami menjadi orang-orang yang tersisihkan, dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar karena tidak mempunyai seperti apa yang mereka punyai. Ketika berkumpul dengan teman-teman, aku selalu dihindari. Nggak ada yang mau nemenin. Lalu aku bertekad untuk membuktikan bahwa aku akan berjuang keras untuk mengangkat harkat dan martabat keluargaku. Aku berjuang keras untuk menjadi kebanggaan keluarga. Aku berpikir untuk mendapatkan pengakuan orang-orang di sekitar, aku harus mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada yang mereka punyai. Dan dalam waktu yang cukup panjang, akhirnya aku mampu mewujudkan impianku. Usahaku selama ini tidaklah sia-sia. Mereka tadinya memandang sebelah mata terhadap keluargaku. Sekarang mereka satu persatu datang ke rumah untuk meminta bantuan. Aku bangga atas pencapaianku selama ini. Lebih daripada itu, aku bangga karena orang-orang yang dulu memandang sebelah mata kini mendengar apa yang aku katakan. Mereka menuruti setiap perkataanku. Keberhasilanku membuat mereka tidak sekedar mengakui, tapi tunduk terhadap perintahku. Situasinya jadi berbalik. Sekarang semua ada di bawah kendaliku. Jujur, kondisi ini membuatku nyaman dan bangga, di mana aku mendapat penghormatan yang layak, dan itu yang kurindukan sejak lama. Sampai pada akhirnya, dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Roma 11 ayat 36. Begini bunyi firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Kita sering kali mengira bahwa hidup ini adalah milik kita sendiri, bahwa pencapaian dan keberhasilan datang dari usaha kita semata. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa segala sesuatu berasal darinya. Nafas yang kita hirup, keberadaan kita, bahkan setiap detak jantung kita adalah anugerah darinya. Tuhan adalah sumber kehidupan dan segala kebaikan. Mari kita sadari bahwa tidak ada yang kita miliki atas usaha kita sendiri. Setiap kemampuan, pekerjaan, keluarga, atau bahkan nafas hidup adalah pemberian Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hal ini, kita tidak akan sombong lagi. Kita akan lebih rendah hati dan bersyukur. Segala sesuatu bukan hanya berasal dari Tuhan, tetapi juga terjadi oleh karena kekuatan dan kehendak-Nya. Dan terus aktif, Tuhan memelihara dan mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencana-Nya. Tuhan yang menopang alam semesta, Tuhan mengatur setiap detail kehidupan kita. Kita sering khawatir tentang masa depan, takut akan ketidakpastian. Tetapi jika kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi oleh Tuhan, maka kita akan belajar untuk berserah penuh kepadanya. Hidup kita tidak berjalan tanpa arah. Tuhan memiliki kendali atas segala hal. Bahkan di tengah penderitaan dan tantangan, Dia tetap bekerja, mengatur setiap kejadian untuk membawa kita lebih dekat kepada rencananya yang sempurna. Tuhan bekerja melalui setiap situasi, bahkan melalui penderitaan dan kesulitan untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Segala sesuatu pada akhirnya diarahkan kepada Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk hidup bagi diri sendiri, mengejar ambisi duniawi, atau mencari kepuasan yang sementara. Segala sesuatu pada akhirnya harus kembali kepada Tuhan untuk kemuliaan-Nya.
Ketika kita memahami hal ini, kita akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Bukan lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap talenta, waktu, dan sumber daya yang kita miliki bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani dan memuliakan Dia. Hidup untuk Tuhan berarti menempatkan Dia sebagai pusat dari segala yang kita lakukan. Seringkali dunia menawarkan banyak godaan dan distraksi yang membuat kita terfokus pada diri sendiri atau hal-hal yang fana. Kita bisa terjebak dalam kesibukan mengejar kesuksesan duniawi, mengumpulkan harta, atau mencari pengakuan manusia. Namun, Yesus mengingatkan kita, ketika kita menempatkan Tuhan di tempat pertama, Dia yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya, dikuasai olehnya, dan diarahkan kepadanya, kita akan menemukan kedamaian, sukacita, dan tujuan yang sejati dalam hidup. Karena segala sesuatu berasal darinya, berlangsung olehnya, dan kembali kepadanya, maka hanya Dialah yang layak menerima kemuliaan. Tidak ada manusia, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menyaingi kebesaran Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Memuliakan Dia dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan hidup dalam keyakinan bahwa segala sesuatu ada dalam tangannya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Proper S4K kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku nggak fokus terhadap diri sendiri. Berusaha memanipulasi kuasa Tuhan dengan berpikir bahwa aku tidak membutuhkan Tuhan. Bahwa aku bisa hidup dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung kepadanya. Alih-alih hidup untuk memuliakan Tuhan, perjuanganku untuk mencari harta dan kekuasaan adalah untuk kesenangan duniawi dan mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Aku terus melakukan kesibukan dengan urusan duniawi sehingga aku lupa bahwa tujuan utama hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Aku mengira bahwa hidup ini adalah milikku sendiri, bahwa pencapaian dan keberhasilan datang dari usahaku semata. Tapi firman di atas mengoreksi aku bahwa segala sesuatu terjadi atas kuasa Tuhan. Semua bisa terjadi berkat kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sepenuhnya aku menyadari bahwa Dia tetap bekerja, mengatur setiap kejadian untuk membawaku lebih dekat kepada rencananya yang sempurna. Aku tidak diciptakan untuk hidup bagi diri sendiri, mengejar ambisi dunia, atau mencari kepuasan yang sementara. Tetapi hidupku sepenuhnya untuk mengerjakan keinginan Tuhan. Segalanya berasal dari Tuhan, dijalankan oleh kuasanya, dan pada akhirnya kembali untuk kemuliaannya. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.